Hidup ini akan indah bila kita saling menghargai. Kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari belajar saling menghargai dengan sebuah akal sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Orang taat beribadah, apapun agamanya, tidak akan memaksakan keyakinannya pada orang lain. Orang yang taat, soleh akan menerima perbedaan dan mampu berjalan beriringan dengan mereka yang tidak seiman atau tidak seprinsip sama dengannya. Mari kita menyadari agama manapun bahwa perbedaan itu ciptaan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang tidak setuju perbedaan, dia melawan Tuhan. Kalau dalam Al-Quran itu jelas banyak sekali ayatnya, misalnya walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau itu manusia ini sama. Tapi kata Allah sendiri yang menciptakan berbeda agar maju bersama, bukan mau bertengkar. Yang selama ini kan perbedaan ini sering sekali dijadikan alat untuk berpecah belah. Manusia diciptakan dengan penuh kemuliaan. Jika perbedaan ada di sisi manusia, itu berarti perbedaan juga merupakan bagian dari paket kemuliaan tadi. Kalau saya sebagai seorang Islam, Allah itu sungguh sangat toleran. Misalnya begini, Allah itu kalau berkata kepada orang yang sudah beriman menyebut dirinya Allah. Tapi kalau berkata kepada manusia yang belum tentu beriman menyebut dirinya Tuhan. Misalnya begini, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika Allah bicara kepada manusia yang belum tentu bertuhan bernama Allah, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, hai orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu. Karena apa? Allah itu sangat toleran. Kamu tidak menyebut saya Allah, tidak apa-apa, itu urusanmu itu. Kenapa kita memaksa-maksakan ke orang harus sama dengan kita? No one is perfect. Bukankah pelangi indah karena perbedaan warna? Jadi kenapa harus ada pendiskriminasian pada sebuah perbedaan? Ya ayyuhannasu budu rabbakum, beribadalah kamu kepada Tuhanmu. Toh kalau kita kembali ke keyakinan kita, agama itu kan sumbernya satu saja. Toh juga Allah juga akan kembali pada akhirnya. Mengapa kita yang mau ribut-ribut di antara kita ini yang harus disadarkan kepada orang yang terlalu ekstrim selalu menyalahkan? Bukan urusan kita membuat seisi bumi menjadi seragam. Tugas kita hidup nyaman, damai, bahagia dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Kita kaum beragama juga jangan terlalu ekstrim. Fanatik penting. Fanatik itu kan modal untuk beragama dengan baik. Begini loh, tidak boleh kita itu menganggap apa-apa itu haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah. Ya biarin aja lah, mau salah mau enggak, itu kan urusan dia. Enggak usah terlalu ekstrem, terlalu pemarah. Kita ini hidup bersama, sama-sama ingin baik, sama-sama ingin menyembah kepada Tuhannya dengan baik dan melaksanakan ajaran Tuhannya dengan baik, gitu aja. Jangan saling mengganggu. Karena apa? Karena agama itu sebenarnya adalah pembawa damai. Adalah salah Anda itu beragama kalau hidup Anda tidak damai. Salah berarti salah. Misalnya malam Anda kok marah kepada orang, kenapa kok nggak ikut dengan saya, kok nggak sama agamanya dengan saya? Salah Anda beragama. Kalau orang agama itu tidurnya nyenyak, makannya enak, selalu senyum dengan orang lain, disenangi oleh orang lain, dan menyenangi orang lain. Memahami agama dengan seutuhnya akan menciptakan rasa toleransi sebesar-besarnya. Toleransi itu sikap kita kepada sesama, tapi hati tetap berpegang teguh pada agamanya masing-masing.
Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Jangan suka mempertajam perbedaan atau menyalah-nyalahkan hanya karena cara berpakaian. Misalnya memakai ala Korea, berpakaian ala Cina, berpakaian ala Belanda, ala Australia dan sebagainya. Bahkan berpakaian ala daerah lain di Indonesia. Pakaian itu kan budaya, bukan agama. Kalau baju koko misalnya, baju koko itu kan baju ciri khas Cina, bukan Islam. Kalau jubah misalnya, itu kan baju budaya Arab. Abu Jahal juga pakai jubah, musuhnya Nabi. Udahlah, pakai yang sopan saja. Yang penting menutup aurat, karena menutup aurat itu ajaran agama. Ingat, agama yang harus dibudayakan, bukan budaya yang harus diagamakan. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan budayanya. Negara kita adalah negara yang kaya keanekaragaman. Dan jangan suka menyalah-nyalahkan hanya karena memilih jalan atau memilih faham bahwa misalnya sistem kenegaraan di Indonesia ini adalah sistem yang sudah sesuai dengan Islam. Kalau bilang begitu lalu dibilang kafir. Mari saya jelaskan sekarang. Di dalam Islam ya, ada ajaran tentang khilafah. Ada, saya nanti bacakan dalil-dalilnya. Tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Paham? Baik, saya bacakan ini dalilnya. Kata-kata istilah yang dipakai dalam Islam tentang khilafah atau yang disamakan dengan khilafah misalnya Qulillahumma malikul mulk. Al-mulk itu adalah organisasi kekuasaan juga salah satu artinya. Ada lagi waja'alnakum khalaif. Sayalah Allah yang menciptakan khalifah. Bukan khalifah, bukan khilafah, khalifah. Artinya banyak macamnya. Sehingga sistemnya juga bisa beda. Allazi lam yuhlak misluha fil bilad. Itu kota Iram yang ada di sebuah negeri di kaum Ad, ada kota namanya, di mana tidak ada kota yang seperti negeri. Iram itu, kota Iram itu juga khilafah, pemerintahan artinya. Satu organisasi manusia yang dipimpin oleh pemerintah. Ada kata wahazal baladil amin. Ada kata al-balad. Jadi khalifah itu, khilafah itu di dalam khasanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasarkan pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke? Negara khilafah itu. Lalu ada yang begini. Ada Pak Wadi, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu dia ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa yang membuat hukum dari Nabi? Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi.
Tidak ada pemilu zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, yudikatif, eksekutif. Apakah kita akan ikut seperti negara seperti itu? Pasti dilarang juga sama Nabi, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai Darul Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita, seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahannya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak ada yang salah. Jadi Indonesia ini sebagai sebuah produk ijtihad sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman, yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara, memilih negara inklusif, negara Pancasila. Itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Yang penting bagi Islam khilafah itu harus ada, tetapi sistemnya bebas. Yang terpenting maqasidus syar'i. Apa maqasidus syar'i? Maksud diturunkannya ajaran tentang khilafah itu apa? Membangun keadilan, kemaslahatan ummah, memilih pemimpin yang jujur, menegakkan hukum. Nah itulah maksudnya. Bukan lalu sistemnya harus ini harus itu. Tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada. Kalau memang ada menurut Al-Quran dan hadis. Ada 57 negara Islam yang sistem pemerintahannya, khilafahnya beda-beda. Di mana itu? OKI. OKI itu Organisasi Komprehensif Negara-Negara Islam. Itu sistem pemerintahannya beda-beda dan tidak ada yang mengatakan yang satu kafir, satu tidak. Kita sudah hidup nyaman-nyaman sepala puluhan tahun rukun beragama, lalu sekarang muncul menyalah-nyalahkan orang begitu cara beragama sehingga dibenturkan dengan orang yang beragama lain. Itu dibenturkan dengan kebiasaan tradisi yang sudah ada, padahal di dalam Islam yang kemudian diambil sebagai dasar oleh hukum negara itu adalah dalil bahwa hukum itu berubah, berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan waktu. La yungkaru tagayyurul ahkam biya tagayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa diingkari sejak dulu. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah, tempatnya berubah, budayanya berubah. Sebab itu hukum tata negara Indonesia yang berdasarkan dari sumber ajaran Islam itu bisa kita buat sendiri. Orang Mesir buat sendiri, kok kita Saudi Arab buat sendiri. Pak, di negara Islam itu tidak ada korupsi. Lah di Saudi Arabia kan korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya sudah banyak ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum tangan aman di Saudi Arabia. Lah di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan. Itu artinya hukum sudah berlaku, masih ada orang yang mencuri juga. Itulah perlunya negara, itulah perlunya hukum. Dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia, semua menerima negara Pancasila sebagai bagian dari pelaksanaan syar'i. Yang penting negara ini aman. Dalam kaidah fikihnya Ibnu Taimiyah itu disebutkan begini: Situ nasanawat bi imamin jahil abdulu min lailatin bila imam. Kamu punya pemerintahan yang jelek, kurang bagus, tidak sempurna selama 60 tahun, asal ada pemerintahan itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintahan 1 jam. Karena pemerintahan harus ada, meskipun zolim, meskipun tidak adil, itu jauh lebih baik dari 1 malam tidak ada pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang eksis. Apa artinya negara ini harus dijaga, karena begitu Anda mengacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Kritik silahkan, tapi jangan Anda lalu kemudian berontak, ini harus jatuh yang tidak sesuai dengan cara-cara, di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyengsarakan rakyat itu
melanggar prinsip syariah. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dengan negeri Islami. Apa? Kalau Islami itu kata sifat. Kata sifat itu apa? Tidak usah bernama Islam, tapi berlakunya Islam. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain, itu Islami. Tidak harus menyebut negara Islam, tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la fil farha. Patokan dasar dalam Islam itu adalah substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Islam yang tumbuh di Indonesia adalah Islam yang damai, dan itu adalah Islam yang sebenarnya. Nah, mari kita berdamai di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sebuah produk ijtihad, ya, yang itu sudah kita pilih bersama demi kemaslahatan. Mari kita jangan bermusuhan. Saya hanya ingin menyampaikan prinsip bagaimana cara hidup bernegara yang benar. Ada juga pertanyaan Bang Wadi, tapi bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengerti Pancasila? Saudara, banyak orang mengatakan, wah, pemerintahan sekarang ini tidak beres, tidak mengerti Pancasila. Bagaimana tuh? Udah punya Pancasila, sudah punya undang-undang dasar, dan tidak konsisten. Saya katakan tidak ada satupun pemerintah Indonesia yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang mengerti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno itu, wah, itu komunis. Nah, suatu saat Bung Karno dituduh juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan. Kalau komunis mestinya orang tidak boleh punya tanah pribadi, tapi hukum agraria kita mengatakan boleh dengan batas sekian. Nah, Bung Karno itu dianggap melanggar Pancasila. Bung Karno loh ini, sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Tidak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahannya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur Timur. Dibilang anti NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, di demo sama pemerintahannya, katanya ini tidak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, demo sepanjang pemerintahannya. Sama Pak SBY, iya juga, sampai didatangi oleh tentara ini, Anda ini mau tidak mengeluarkan dekret kembali kepada Pancasila, kembali ke Undang-Undang Dasar, anti Pancasila lagi. Jadi sama sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau yang lain jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda tidak mengerti Pancasila. Tafsir yang benar dari Pancasila itu memang belum ada. Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal, itu ya, ideal dia. Oleh sebab itu ya sudah. Kalau saya menafsirkannya, Pancasila itu tafsirnya yang final, tidak ada. Tafsir itu konsep prismatik. Yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk, ketemu di tengah, menjadi prisma dia. Oleh sebab itu kebijakan setiap pemerintahan tergantung pada kebutuhan, setiap kebutuhan presiden. Siapapun yang jadi presiden nanti akan dibegitukan juga. Tapi tidak apa-apa, itu demokrasi. Siapapun besok yang jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu. Saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang juga sesudah memimpin itu, meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Mari kita mulai sekarang. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjabat ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunis, kenapa nggak ditangkap?
Terus sekarang bicara komunis gitu. Karena bukan Pak Gatot nggak mau, dia tidak berwenang di bidang itu pada saat itu gitu. Pak, kok DPR undang-undang gitu, partai-partai lah, itu kan urusan di sana, kita nggak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Ya jadikan pemerintah ini menjadi otoriter. Ya udah, ambil kau, lakukan apapun yang mau kau lakukan, kita ikut. Nah itu bukan demokrasi. Ayo, saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Nggak ada. Kalau itu sebabnya, nggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Karena demokrasi itu menghendaki distribusi kekuasaan di mana kita tidak boleh mencampuri. Itulah demokrasi. Makanya tidak bisa semua orang lalu bisa semuanya. Itu konsep autokrasi, bukan demokrasi. Kalau mengharap itu baik semua. Nah saudara, saya tidak excuse bahwa pemerintahan sekarang ini benar, enggak juga. Kekurangannya banyak, tetapi sadarilah bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang kewenangannya itu dibatasi oleh lingkup yang diatur oleh hukum, diatur oleh konstitusi. Misalnya presiden mau marah ke Mahkamah Agung, kok buat putusan begitu? Kan nggak boleh. Mau bilang ke Mahkamah Konstitusi, jangan, nggak boleh. Nah mari kita berdamai di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sebuah produk ijtihad ya, yang itu sudah kita pilih bersama demi kemaslahatan. Saudaraku, mari kita jangan bermusuhan. Marilah kita berbangsa dan bernegara dengan saling menghargai, dengan tidak menanamkan kebencian dalam hati kita. Saya Saparwadi, mari kita terus menata hati dengan kelembutan cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.